Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Dead Alive, animenya dari Kurumi yang jadi donat di medan perang. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas mengenai episode keempat dari serialnya Dead Alive untuk season kelimanya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, setelah Mio bangkit di akhir episode ketiganya kemarin dan membuat lubang besar di arah perutnya si Kurumi, atau lebih tepatnya tuh di dadanya si Kurumi, pada episode keempat nantinya kita belum akan fokus untuk masuk ke cerita di volume ke-18-nya, melainkan akan merekap kisah dari masa lalu dari Shido Itsuka, atau di masa lalu lebih dikenal dengan sebutan Shinji Takamiya. Seperti apa yang aku duga sebelumnya, kalau kepingan masa lalu dari Shido di masa lalu yang di skip di episode 1, 2, dan 3-nya, itu bakalan dibuat episode khusus agar ceritanya itu tidak terlalu berantakan gitu kan, dan mudah dicerna untuk para penontonnya. Dimana bisa saja episode keempat kali ini itu sendiri akan dimulai dari prolog volume ke-17 dari adaptasi light novelnya, dimana kita akan melihat proses terciptanya roh pertama di dunia, yaitu si Mio. Ya, ini namanya belum Mio gitu kan. Dimana jauh di masa lalu, Ellen, Elliot, dan juga Westcott terlibat dalam sebuah eksperimen dari sebuah anomali unik yang mengenai sihir. Dimana dari eksperimen tersebutlah lahir seorang anak perempuan yang memiliki rambut perak dengan pecahan cahaya berkilauan di dekat tubuhnya. Nah, singkat cerita, kekuatan yang tidak diketahui manusia ini pun akhirnya meledak dan menyebabkan bencana alam di sekitarnya, di mana ledakan besar tersebut itu juga menghancurkan satu kota yang ada di dekatnya. Nah, kebetulan Shinji Takamiya yang berada di sekitaran kota tersebut kena juga, yaitu shockwave-nya lah gitu kan, ataupun terkena efek dari ledakan yang sangat kuat tersebut dari arah kota. Di mana Shinji yang penasaran dengan apa yang terjadi di sana lantas menuju ke tempat sumber ledakan dan menemukan anak perempuan dengan rambut perak tersebut. Di mana di sini Shinji tidak bisa berkomunikasi dengan anak tersebut, lantas berpikir kalau anak tersebut itu sedang mengalami traumatik. Ya, bagaimana tidak gitu kan, berada di situasi yang sumber ledakan dan ada anak yang tidak terluka sedikit pun di sana gitu kan, dan aneh banget gitu kan, apalagi nggak pakai baju apa-apa gitu. Bahkan kondisi di sana tuh benar-benar chaos banget, bahkan kantor polisi juga hancur, rumah sakit juga udah berantakan karena insiden tersebut. Jadi ya Shinji tuh memutuskan untuk membawa anak tersebut itu pulang ke rumahnya untuk menyembuhkan luka-lukanya gitu kan, yang sebenarnya tuh nggak ada luka sih di tubuhnya gitu. Ya, awalnya Shinji juga curiga gitu kan, karena ini adalah suatu anomali yang aneh banget gitu kan, di tengah-tengah sumber ledakan tapi tidak ada satupun luka yang diderita oleh anak tersebut. Nah, di sini Shinji memberikan jaketnya untuk anak tersebut sambil menggendongnya itu ke rumah. So, singkat cerita, saat berada di kamarnya Shinji, Mana adiknya dari Shinji masuk dan menemukan anak rambut perak tersebut itu sedang berada di dalam kamarnya Shinji. Dimana awalnya Mana menganggap kalau Shinji telah mencuri anak orang lain gitu kan, dan menyekapnya itu di dalam kamar. Namun setelah Shinji menjelaskan kepada Mana, Mana pun akhirnya mencoba untuk berteman dengan anak tersebut. Bahkan Mana sampai memberikan beberapa baju bagus untuk anak tersebut pakai untuk menggantikan jaketnya Shinji yang udah kotor. So, saat anak tersebut itu merasakan kehangatan dari baju barunya, tanpa sadar ada pecahan cahaya yang berada di sekitarnya. Dimana fenomena tersebut itu membuat si Mana dan juga Shinji itu terkejut gitu kan, dan mencoba untuk mencari tahu siapa anak tersebut itu sebenarnya. So, untuk lebih mempermudah berkomunikasi, Shinji akhirnya memberikan nama Mio kepada anak tersebut dan menggunakan marga Takamiya sama seperti marganya keluarganya si Shinji dan juga Mana. Ya, intinya Mio resmi menjadi bagian dari keluarga Takamiya mulai dari sekarang. So, singkat cerita, untuk membuat Mio lebih aktif lagi nih sebagai keluarga baru mereka, Shinji mengajak Mio untuk jalan-jalan keluar rumah, pergi ke tempat-tempat indah yang bisa mereka temukan. Sampai pada akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang terdapat mesin capit otomatis, di mana Mio terus-terusan melihat sebuah boneka beruang kecil yang berada di dalam kotak kaca mesin tersebut. Di mana di sini nantinya si Shinji akan mencoba untuk yang namanya itu mendapatkan boneka tersebut setelah dia tuh melihat si Mio ini tuh kayaknya tuh pengen banget itu kan dapat boneka tersebut. Dan akhirnya ya Shinji berhasil lah memberikan boneka tersebut itu kepada si Mio. Dan disinilah awal kisah cintanya Shinji dan Mio pun akhirnya dimulai. Namun semua itu tidak bertahan lama, di mana dari hasil penyelidikan organisasi DEM, mereka mencoba untuk mencari hasil eksperimen mereka yang kabur dan lepas dari insiden ledakan sebelumnya. Di mana awalnya Shinji dan Mio mencoba untuk kabur ke sebuah gang dan mencari tempat aman tentunya. Namun mereka tuh berhasil ditemukan oleh si Elliot. Di mana awalnya Elliot mudah mencoba untuk mempertimbangkan Mio agar bisa tetap bersama dengan Shinji dan hidup seperti manusia normal pada umumnya. Namun saat kesempatan itu ada, Westcott muda tiba-tiba aja tuh datang dan mencoba untuk menghancurkan semuanya. Di mana Westcott adalah orang yang sangat berambisi untuk bisa membawa kembali Mio
untuk dilakukan eksperimen percobaan yang ia anggap sebagai peliharaannya sendiri gitu kan, yang sedang hilang. Jadi dia cari untuk bawa Mio ini tuh kembali. Nah, di sini ternyata Westcott itu telah mengambil langkah awal dengan menculik si Mana. Di mana mendengar hal tersebut, Mio ingin Westcott itu mengembalikan Mana ke Shinji dan Mio akan mulai ikut bersama dengan Westcott. Walaupun Shinji bilang kalau ya apa yang dikatakan sama Westcott itu belum tentu benar dan belum tentu Westcott ini tuh bakalan menepati janjinya. Ya, Shinji awalnya menolak gitu kan dan akhirnya terlibat di sebuah insiden yang menyebabkan kematiannya pada saat itu, di mana Shinji mati setelah menerima tembakan cepat ke arah dadanya. Nah, aku nggak terlalu yakin ya apakah nanti episode keempatnya itu sendiri akan menggambarkan keadaan di mana Shinji akan dihidupkan lagi dalam sosok Shido dan akan dipungut ataupun diadopsi sama keluarga Itsuka itu sendiri. Ya, semoga aja sih bagian ini tuh nggak di skip karena ada penampakan dari si Kotori juga sih di preview untuk episode keempatnya itu sendiri. Namun yang pasti episode keempat nantinya akan menjadi episode spesial dari Mio Takamiya dan menceritakan awal mula roh pertama bisa terwujud, atau bisa dibilang itu adalah origin of spirit. Ya, jadi kita lihat aja lah gitu kan nanti bagaimana ceritanya untuk episode keempat dari animenya Dead Alive itu sendiri pada musim kelimanya yang akan kembali hadir nanti pada tanggal 1 Mei 2024 di aplikasi Beastation tentunya, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan ya, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.